Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk melakukan satu ibadah yang besar, yaitu ibadah salat subuh secara berjamaah. Salat subuh itu sendiri telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, salat isya secara berjamaah, maka seperti dia salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Tetapi barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seperti dia salat sepanjang malam. Ya, dan ini keutamaan yang luar biasa. Terlebih lagi salat subuh di hari Jumat. Dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati 'indallahi salatul fajri yaumal jumu'ati." Salat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat subuh di hari Jumat. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Para jemaah sekalian yang saya hormati, pembahasan kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang antum ketahui, adalah nasihat yang tidak ingin anda dengarkan. Sebelumnya, nasihat memiliki posisi yang sangat besar di dalam agama kita. Bahkan agama Islam dibangun di atas nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu intinya adalah nasihat. Ya. Padahal kita tahu agama Islam itu banyak sekali isinya. Tapi Nabi SAW, beliau mengatakan agama ini adalah nasihat. Sabda beliau ini mirip dengan sabda beliau yang lain, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu yang namanya haji itu, ritual dalam ibadah haji itu banyak. Lempar jumrah, kemudian ada sa'i, kemudian ada tawaf, dan yang lainnya. Ada mabit di Muzdalifah. Tetapi Nabi SAW mengatakan haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kata para ulama, maksudnya adalah inti dari ritual ibadah haji. Ya, ketika seseorang dia melakukan semua ritual dalam ibadah haji, tetapi dia tidak wukuf, maka hajinya batal. Hajinya batal. Karena ritual dari ibadah haji itu yang menjadi intinya adalah wukuf di padang Arafah. Dan Nabi SAW mengatakan Al-Hajju Arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Seperti itu pula dengan sabda beliau ini, ad-dinun nasihah, agama itu intinya adalah nasihat. Karena agama itu terdiri dari dua. Yang pertama menjalankan perintah, dan yang kedua meninggalkan larangan. If'al wa la taf'al, itu inti dari agama. Kerjakan, itu yang pertama, dan yang kedua jangan kerjakan.
Kerjakan itu berkaitan dengan perintah. Sedangkan yang kedua, jangan kerjakan berkaitan dengan larangan. Perintah dan larangan ini tidak akan terlaksana kecuali kalau ada yang menasihati kita. Ya, ada yang menasihati kita untuk mengerjakan perintah, akhirnya kita kerjakan. Ada yang menasihati kita supaya tidak melakukan larangan, akhirnya kita tinggalkan. Oleh karenanya sekali lagi, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, maksudnya inti dari agama Islam adalah nasihat. Kemudian juga para jemaah sekalian, tanda kebinasaan seseorang adalah ketika dia sudah tidak lagi menyukai nasihat. Itu tanda kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inna abghadal kalami ila Allah an yuqala lirrajuli ittaqillaha fayaqulu alayka binafsik. Ya, ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita waspadai. Ucapan yang paling dibenci oleh Allah, an yuqala lirrajuli, ketika seseorang itu diingatkan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, fayaqulu alaika binafsik, tetapi justru dia mengatakan urus dirimu sendiri, tidak menerima nasihat. Ini kalimat yang paling dibenci oleh Allah. Ya, dia diberikan nasihat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi malah komentarnya alaika binafsik, urus dirimu sendiri, jangan urus saya. Dan betapa seringnya, betapa banyaknya orang yang mengucapkan kalimat ini di zaman ini. Ya, menganggap bahwasanya kalau ada orang yang menasehati dia, dia menganggap orang itu intervensi dalam kehidupannya. Dia menganggap orang itu terlalu ikut campur dalam urusan kehidupannya. Padahal itu tanda kasih sayang seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ya, demi Allah, tidak ada kasih sayang yang paling besar yang kita berikan kepada saudara kita daripada kita mengingatkan dia supaya dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha idza arada bi'abdin khairan ja'ala lahu waziran salihan. Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah jadikan hamba tersebut memiliki waziran, teman yang saleh, yudzakiruhu billah, yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kebaikan. Kalau antum punya teman yang saleh, yang ketika antum sedang lupa dia ingatkan, ketika antum menjauh dari Allah dia berusaha mendekatkan antum, maka ini adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan pada diri antum. Ya. Jadi kalimat yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika seseorang tidak mau menerima nasihat dengan mengatakan urus dirimu sendiri. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dan yang lainnya, hadis ini juga disahihkan oleh Syalbani, Nabi SAW mengatakan thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah hawan muta', hawa nafsu yang selalu ditaati, diikuti terus. Ya, karena hawa nafsu kita ini selalu mendorong untuk berbuat keburukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan untuk melakukan keburukan. Sehingga ketika hawa nafsu ini terus diikuti, maka itu tanda kebinasaan. Kemudian yang kedua, wasyuhun muttaba', sifat pelit yang juga selalu dituruti. Ya, sifat pelit. Karena Nabi SAW menyebutkan seorang mukmin itu harus memiliki sifat dermawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sedangkan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, ketika seseorang dia bangga dengan akalnya sendiri. Orang kalau sudah bangga dengan akalnya sendiri, sulit dia menerima nasihat, sulit. Setiap kali ada orang yang memberikan dia nasihat, dia merasa saya lebih tahu daripada anda, ngapain ngasih saya nasihat, saya lebih hebat daripada anda. Nah, ketika seseorang sudah i'jab, sudah takjub, sudah kagum dengan akalnya sendiri, dengan logikanya sendiri, maka dia sulit menerima nasihat, dan itu tanda kebinasaan. Di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Tsamud. Ya, ketika diutus kepada mereka nabi mereka. Siapa nabinya kaum Tsamud? Bang Imam, siapa? Antum, siapa? Nabinya kaum Tsamud itu siapa? Nabi Saleh. Nah, wa ila Tsamud akhahum Salihah, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Saleh. Didakwahi oleh Nabi Saleh, tetapi ternyata mereka nolak. Akhirnya Allah binasakan mereka. Perhatikan, ketika mereka sudah dibinasakan oleh Allah, apa kata Nabi Saleh alaihissalam? Nabi Saleh mengatakan, ya qaumukum risalata rabbi, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian titipan agama yang telah Allah titipkan kepadaku ini. Aku telah sampaikan kepada kalian. Wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihati kalian. Tapi kenapa mereka bisa binasa? Walakinnakum la tuhibbunan nasihin, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Itu sebabnya mereka dibinasakan oleh Allah. Aku sudah sampaikan, wa nasahtu lakum, dan aku sudah nasihati kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, tapi kalian sendiri yang tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Makanya sekali lagi, ketika seseorang sudah tidak suka terhadap nasihat, maka itu tanda kebinasaan. Nas'alullah salam al-afiyah. Tapi ada satu nasihat yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua tidak pernah mendengar nasihat ini. Saya minta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, semoga Allah melindungi kita jangan pernah mendengar nasihat ini. Nasihat tersebut adalah nasihat iblis yang akan disampaikan kepada penduduk neraka. Karena kalau kita sampai mendengar nasihat itu, berarti kita di mana? Dalam neraka. Berarti kita pada saat itu berada dalam neraka, wal'iyadzubillah. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita mendengar nasihat tersebut. Dan nasihat iblis ini Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Ini terdapat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-22. Allah menceritakan tentang nasihat atau wejangan iblis atau syaitan kepada penduduk neraka. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Abi Hatim, kenapa syaitan pada saat itu atau iblis menyampaikan wejangan ini. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Abi Hatim dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan Al-Imam Ibnu Katsir sebagaimana yang antum ketahui, beliau adalah ulama besar mazhab Syafi'i. Pada saat itu ketika manusia sudah dimasukkan ke dalam neraka dan sebagian mereka masuk ke dalam surga, maka mereka yang masuk ke dalam neraka dipertemukan oleh Allah dengan bos mereka. Bos mereka adalah iblis atau syaitan. Ya, karena iblis atau syaitan tugasnya di atas muka bumi ini satu. Tugasnya di atas muka bumi ini satu, yaitu mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk menemani dia di dalam neraka. Dia tahu dirinya akan menjadi bahan bakar neraka, dia tahu. Tapi dia tidak ingin sendirian. Ya, mohon maaf, ketika ada orang kena penyakit AIDS, dia akan berusaha menyebarkan penyakit AIDS itu kepada orang lain. Dia akan jajakan dirinya. Seorang wanita kena penyakit AIDS, maka dia akan gratiskan dirinya. Siapa saja laki-laki yang ingin mendekatinya silahkan. Kenapa? Dia tidak ingin sendirian kena. Begitu pula dengan syaitan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran,
Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu dia mengajak golongannya untuk bersama dia di dalam neraka sa'ir. Nah, nanti ketika penduduk neraka ini sudah dipertemukan oleh Allah dengan syaitan, dengan iblis, maka mereka menyalahkan iblis, mereka menyalahkan syaitan, mereka mengatakan, "Qum fashfa' lana." Wahai iblis, wahai syaitan, berdirilah, carikan kita bantuan supaya keluar dari neraka. Antal ladzi adlaltana fid dunya, karena gara-gara engkau kami sesat dulu di dunia. Disalahkan seperti itu, iblis tidak terima. Maka akhirnya dia pun berdiri berpidato di dalam neraka, dan dia menyampaikan pidato yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan wajib bagi kita untuk mempercayai pidato ini. Kenapa? Karena ini diberitakan langsung oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang kita berlindung kepada Allah adalah jangan sampai kita mendengarnya, jangan sampai kita salah satu di antara jamaah wal'iyadu billah yang akan duduk mendengarkan pidatonya iblis dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala syaitan, syaitan atau iblis berkata, lamma qudiyal amr, ketika segala urusan telah diselesaikan. Antum baca dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari dan yang lainnya, yang dimaksud dengan segala perkara telah diselesaikan, maksudnya penduduk surga telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka. Dan itu proses terakhir nanti pada hari kiamat. Proses hari kiamat itu panjang. Bahkan para ulama mengatakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan khamsuna alfasanah, satu hari pada hari kiamat, satu hari pada hari kiamat itu seperti 50.000 tahun. Yang dimaksud dengan 50.000 tahun itu maksudnya adalah seluruh proses pada hari kiamat itu. Seluruh prosesnya itu 50.000 tahun. Adapun setelah itu maka satu harinya itu 1.000 tahun. Setelah itu, karena ada dua ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama mengatakan pada hari kiamat itu satu harinya seperti 50.000 tahun. Sedangkan ayat yang lain dalam surat As-Sajdah, satu harinya itu seperti 1.000 tahun. Maka tidak mungkin dua ayat Al-Quran bertabrakan, tidak mungkin. Tidak mungkin dua ayat Al-Quran kontradiksi, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburkan, tidak merenungkan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, seandainya datang dari selain Allah, niscaya mereka akan temukan kontradiksi yang banyak, pertentangan yang banyak. Tetapi karena Al-Quran itu datang dari Allah, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Begitu pula terkait dengan masalah ini. Sebagian ayat Al-Quran mengatakan satu hari pada hari kiamat seperti 50.000 tahun. Sebagian ayat mengatakan satu hari tahun. Maka ketika dijelaskan oleh sebagian ulama, diantaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan yang 50.000 tahun itu adalah prosesnya. Prosesnya mulai dari kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, sampai manusia sebagiannya masuk ke dalam surga, dan kita berharap termasuk golongan itu, dan sebagian mereka masuk ke dalam neraka wal'iyadu billah, itu 50.000 tahun. Dan setelah itu maka satu harinya itu 1.000 tahun. Baik. Jadi syaitan berkata ketika segala urusan telah diselesaikan, penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaqifu syaitanu yaumal qiyamati khatiban fi jahannam. Syaitan akan berdiri berkhutbah di dalam neraka jahannam, ala minbarin min nar, di atas mimbar dari api. Subhanallah. Syaitan berdiri di dalam neraka jahannam di atas mimbar dari api. Yasma'uhul khalaiqu jami'an, dan pidatonya tersebut didengar oleh semua penduduk neraka. Didengar oleh semua penduduk neraka. Bahkan sebagian ulama mengatakan juga oleh penduduk surga. Tapi wallahu alam, yang zahir dari ayat ini adalah penduduk neraka. Ya. Kenapa dia berpidato? Sekali lagi dia tidak terima dirinya disalahkan oleh penduduk neraka. Penduduk neraka mengatakan, engkau yang dulu menyesatkan kami wahai syaitan, engkau yang dulu menyesatkan kami wahai iblis. Dia tidak terima. Maka langsung dia berdiri
berkhutbah, berpidato, menyampaikan nasihatnya dari atas mimbar yang terbuat dari neraka. Nasallallahu salam al afiyah. Apa kata syaitan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa'adakum wa'dal haq." Sesungguhnya Allah dulu di dunia telah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar. Allah sudah janjikan kepada kalian. Ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini mengatakan ala alsinati rusulih. Allah menyampaikan janjinya kepada kalian melalui lisan para rasul yang Dia utus. Di mana para rasul itu mengatakan, ini loh perintah Allah, kerjakan. Ini loh larangan Allah, tinggalkan. Kalau perintah dan larangan ini kalian perhatikan, perintahnya kalian kerjakan, larangannya kalian tinggalkan, maka kalian akan mendapatkan keselamatan nanti di kehidupan akhirat. Kalian akan masuk surga. Itu janji Allah, dan janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Ya, itu kata syaitan kepada penduduk neraka. Allah sudah menjanjikan kalian wa'dal haq, janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga ikut-ikutan dulu di dunia memberikan kalian janji. Cuman masalahnya fa akhlaftukum, aku menyelisihi janjiku. Karena janji syaitan itu palsu. Dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura." Syaitan tidak pernah menjanjikan kepada manusia kecuali tipuan dan kepalsuan. Kalau janji Allah benar, janji syaitan itu palsu. Namun ajibnya manusia, anehnya manusia, mereka lebih tertipu dengan yang palsu ini. Mereka lebih tergoda dengan yang palsu ini. Mereka lebih tertarik dengan yang palsu ini. Coba antum bayangkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan di dalam Al-Quran lebih dari 30 ayat. Lebih dari 30 ayat. Di dalam lebih 30 ayat itu Allah mengatakan, beribadahlah kepadaku, urusan rizki aku tanggung. Lebih dari 30 ayat Allah memberikan janji seperti itu. Ibadah kalian kepadaku, jalankan tugas kalian, rizki kalian aku tanggung. Lebih dari 30 ayat. Sedangkan hanya satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Kita lebih fokus pada ayat yang satu ini. Gara-gara takut kemiskinan akhirnya sibuk bekerja dan melupakan ibadah. Padahal lebih dari 30 ayat Allah mengatakan ibadah kalian, jalankan tugas kalian, rizki kalian aku tanggung. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam tafarraq li ibadati amla qalbaka ginan wa asudda faqra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak keturunan Adam, yaitu manusia kita, tafarraq li ibadati, tolong luangkan waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Luangkan waktu kalian. Sampai Allah minta kepada kita, luangkan waktu kalian beribadah kepadaku. Amla qalbaka ginan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutup kemiskinanmu. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada 30 ayat Allah berjanji seperti itu. Tapi hanya satu ayat, asyaitanu ya'idukum, syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Orang kalau sudah takut miskin, maka kerjaannya adalah gimana supaya tidak masuk dalam kemiskinan itu, meskipun harus meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi syaitan mengatakan Allah dulu sudah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Aku juga ikut-ikutan menjanjikan kalian fa akhlaftukum, tapi aku menyelisihinya. Kemudian berikutnya syaitan mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultanin an da'autukum fastajabtum li. Subhanallah. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Wahai penduduk neraka, dulu di dunia aku tidak punya kekuasaan atas kalian. Illa an da'autukum, aku hanya mengajak kalian, fastajabtum li, tetapi kalian yang mengikuti ajakanku. Antum baca tafsir Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa ma aqharakum ala ma da'autukum ilaihi, aku tidak pernah memaksa kalian untuk mengikuti ajakanku. Pernah tidak antum didatangi oleh syaitan sambil membawa pedang?
Syaitannya bawa pedang, kemudian dia letakkan di leher antum. Berzina, kalau tidak mau berzina saya tebas. Pernah? Pernah Abu Salma? Nggak ada. Kita tidak pernah melihat wujud syaitan. Syaitan tidak pernah datang membawa pedang, membawa pistol, senjata api, senjata tajam, kemudian mengatakan kerjakan larangan ini, kalau tidak saya bunuh sekarang. Tidak. Ini kita bicara syaitan, kita bicara iblis ya. Karena syaitan itu ada dua golongan, mohon maaf. Sebagaimana firman Allah, minal jinnati wan nas, ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Yang kita bicarakan ini adalah tokohnya syaitan, yaitu dari kalangan iblis, dari kalangan syaitan jin. Jadi dia mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuasaan. Kata Imam Qurtubi, wa ma aqharakum, aku tidak pernah memaksa kalian. Aku hanya ngajak saja. Fastajabtum li, Imam Qurtubi mengatakan ay bikhtiyarikum, tapi kalian sendiri yang mengikuti, bikhtiyarikum, dengan pilihan kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa hadainakum najdain. Wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan kepada manusia itu najdain, dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi kita punya pilihan. Dan sayangnya banyak di antara kita memilih yang haram itu. Ketika yang halal sudah jelas. Ya. Dan yang lebih ajib lagi, sebagian orang mengatakan ini yang haram saja sulit, apalagi nasallallahu alaihi wasallam. Saya ingin ngajak antum berpikir sedikit ya. Mana yang lebih mudah didapatkan? Sesuatu yang banyak atau sesuatu yang sedikit? Ketika ada barang ini, ada dua barang. Barang A dan barang B. Barang A ini tersebar di mana-mana ada. Sedangkan barang B ini langka. Mana yang lebih mudah didapatkan? Yang banyak, yang tersebar. Antum baca ayat yang ketiga dan keempat dari surah Al-Maidah. Ayat yang ketiga Allah menyebutkan perkara-perkara yang haram, bisa dihitung dengan jari perkara yang haram itu. Makanan yang haram, rizki yang haram itu bisa dihitung dengan jari, masih bisa dihitung. Tapi pada ayat yang keempat ketika membicarakan yang halal, Allah katakan qul uhilla lakumut thayyibat, sampaikan kepada mereka telah dihalalkan bagi kalian semua yang baik, tidak terhitung. Yang halal itu tidak terhitung, semua yang baik Allah halalkan. Tapi ketika Allah bicara yang haram bisa dihitung dengan jari. Berarti mana yang lebih banyak, yang halal atau yang haram? Yang halal. Yang halal. Harusnya kalau yang halal lebih banyak, lebih mudah didapatkan. Tapi lihat kalimat sebagian orang, yang haram saja sulit, apalagi berarti kayaknya yang halal lebih sulit ya. Padahal dia lebih banyak. Subhanallah. Logika kita dirubah oleh syaitan. Logika dirubah oleh syaitan. Allah sudah berikan jalan, ini jalan baik, ini jalan buruk, ini halal, ini haram. Tinggal tugas kita memilih. Sehingga jangan salahkan Allah ketika menghukum kita. Jangan. Waliyadzubillah. Kalau kita melanggar kemudian Allah hukum, jangan salahkan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berikan pilihan. Makanya penduduk neraka itu mereka punya tiga pilihan. Mereka punya tiga permintaan. Penduduk neraka, kalau antum baca ayat Al-Quran, ternyata permintaan mereka tiga terkait dengan azab neraka. Ya, selain daripada itu ada permintaan yang lain, tetapi terkait dengan azab neraka, penduduk neraka itu minta tiga. Permintaan yang pertama, keluar dari neraka. Allah sebut dalam Al-Quran surah Fatir, wahum yastarikhuna fiha, mereka menjerit-jerit di dalam neraka, berteriak-teriak di dalam neraka, siksaan yang luar biasa. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami, izinkan kami untuk beramal saleh yang dahulu tidak kami lakukan. Kasih kami kesempatan yang kedua ya Allah. Keluarkan kami dari neraka. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar.
Bukankah dulu di dunia kami sudah berikan kalian kesempatan umur yang sebenarnya cukup untuk kalian gunakan berpikir? Subhanallah. Kesempatan ini sebenarnya cukup untuk kita gunakan berpikir. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, innallaha a'dzara imra'an akharahu ila sittina sanatan. Allah tidak akan lagi menerima uzur dan alasan dari seorang hamba yang kalau hamba itu masih lalai padahal dia sudah diberikan umur 60 tahun. Kalau sudah umurnya 60 tahun dan masih lalai, apapun alasan antum di hadapan Allah, Allah tidak akan terima. Sudah selesai, cukup sudah. 60 tahun sudah dikasih waktu berpikir, nggak sadar-sadar, selesai sudah. Alamatul halak, kata para ulama, tanda kebinasaan. Kalau sudah, mohon maaf, 60 tahun tapi masih lalai hidupnya, masih poya-poya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita katakan di hadapan Allah semuanya enggak ada lagi. Jadi subhanallah, nasallallahu salam wal afiyah. Ya, ini permintaan yang pertama. Mereka minta untuk keluar, tapi Allah tidak terima. Permintaan yang kedua, kalau begitu mereka minta dimatikan saja. Mereka minta mati. Tidak sanggup dengan azab neraka, mereka minta mati. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala telah katakan la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak akan pernah mati di dalam neraka dan mereka tidak akan bisa merasakan hidup yang nikmat di dalam neraka. Tidak akan kekal dalam neraka. Ya. Terus permintaan yang ketiga, mereka minta supaya azab neraka diringankan meskipun 1 hari saja. Kalau kami tidak bisa keluar ya Allah, dan kalau kami tidak bisa mati kekal di dalam neraka, minimal 1 hari ringankan siksaan ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Dan berkata orang-orang yang ada di dalam neraka kepada malaikat penjaga neraka, ud'u rabbakum, tolong minta kepada Tuhan kalian, yukhaffif lana yauman minal azab, agar Allah meringankan untuk kami yauman, 1 hari saja minal azab, dari azab neraka ini. Tapi Allah bantah di dalam ayat yang lain, fadzuqu falan nazidakum illa azaba, rasakan sekarang kalian tidak akan mendapatkan tambahan kecuali tambahan siksaan. Hanya itu, kalian tidak akan dapat tambahan apapun. Satu-satunya tambahan yang kalian dapatkan adalah tambahan siksaan. Ya. Maka sebelum semuanya terlambat, kita harus sadar, ya. Jadi syaitan mengatakan kepada penduduk neraka, wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tidak punya kekuasaan apapun dulu di dunia atas kalian, illa an da'autukum, kecuali aku mengajak kalian, cuman sayangnya fastajabtum li, kalian sendiri yang menjawab ajakan itu, bikhtiyarikum, dengan pilihan kalian. Kalau memang seperti itu kenyataannya, apa kata syaitan? Fala talumuni, maka jangan salahkan aku sekarang. Ya, ingat apa sebabnya syaitan berpidato ini? Dia tidak mau disalahkan. Fala talumuni, jangan kalian salahkan aku sekarang. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Kok saya yang kalian salahkan? Kenapa kalian mengatakan antal ladzi adlaltana, engkau yang dulu menyesatkan kami? Kenapa kalian berkata seperti ini, wahai penduduk neraka? Fala talumuni, jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, catatan amal yang kalian terima, karena nanti pada hari kiamat semua kita akan menerima catatan amal. Semua kita akan menerima catatan amal. Catatan amal yang kalian terima itu, innama hiya a'malukum, itu hasil amalan kalian sendiri. Uhsiha lakum, aku catatkan untuk kalian, itu sudah hasil kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa di antara kalian yang mendapati catatan amalnya baik, silahkan dia puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, tetapi siapa yang mendapati selain daripada itu, catatan amalnya merah semua, buruk, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri, kata Allah. Kenapa? Karena itu hasil usaha kalian. Hasil usaha kalian. Baik. Kemudian syaitan mengatakan, ma ana bimusrikhikum, aku tidak bisa menolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, dan kalian juga tidak bisa menolongku.
Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, "Ma ana bimunqidhikum minal adzabi wan nakalil." Bisa mengeluarkan kalian dari azab neraka hari ini, nggak bisa. Karena penduduk neraka mengatakan, "Kum fasfa' lana," wahai syaitan, coba berdiri, carikan kita bantuan supaya kita bisa keluar dari neraka. Engkau yang dulu menyesatkan kami. Maka syaitan mengatakan, "Ma ana bimusrikhikum," aku tidak bisa lagi menolong kalian. "Wa ma antum bimusrikhi," pun dengan kalian tidak bisa menolongku. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau juga mengatakan, "Li'anna kullan minhum qistun, li'anna likullin minhum qistan minal adab," karena masing-masing mereka sudah dapat jatah dari siksaan. Ya, ketika subhanallah, nasallallahu salam al afiyah, nanti pada hari kiamat, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Nanti pada hari kiamat banyak pengikut yang akan menuntut tokoh mereka pada hari kiamat. Ya, pada saat itu kenapa? Karena pada saat para tokoh berlepas diri dari pengikut mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Idz tabarra'a alladhina nattaba'u minal idz tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'au al-'adzab." Pada hari itu ketika orang-orang yang diikuti tabarra' berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Kapan itu? Ketika mereka melihat siksaan, wa ra'au al-'adzab, saat mereka melihat siksaan neraka. Mereka berlepas diri. Ya, mereka berlepas diri. Baik. Nah, para pengikut ini ketika mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Wahai Allah, sesungguhnya yang membuat kami tersesat seperti ini adalah tokoh-tokoh kami, ya, yang kami ikuti itu." Jadi mereka minta, kenapa kami yang disiksa ya Allah, padahal kami ini hanya korban. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian mendapatkan siksa dan mereka mendapatkan di'faini minal azab, 2 kali lipat dari siksaan kalian. Maksud saya adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kenapa syaitan tidak bisa lagi menolong orang-orang yang mengikuti mereka? Kenapa? Karena masing-masing punya jatah. Pengikutnya punya jatah siksaan, dan bosnya itu syaitan punya jatah siksaan yang 2 kali lipat. Ya, gimana dia akan mau menolong? Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syaitan mengatakan, "Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl." Inni, sesungguhnya aku, kafartu di sini artinya tidak setuju. Bayangkan. Sesungguhnya aku tidak setuju, sejak dulu di dunia aku tidak setuju bima asyraktumuni. Kalian mentaati aku itu aku tidak setuju. Subhanallah. Aku dulu ngajak kalian, kalian taat. Sebenarnya aku tidak setuju kalian taat kepadaku. Aku inginnya kalian taat kepada Allah. Namun aku ngajak kalian, kalian sendiri yang ikut. Sebenarnya aku tidak setuju. Innaz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Itulah dia pidatonya, nasihatnya, wejangannya syaitan kepada penduduk neraka. Pertanyaannya, kenapa dia menyampaikan ini? Alasan yang pertama tadi karena dia tidak mau disalahkan, tapi ada alasan yang kedua juga. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Ternyata syaitan menyampaikan nasihat ini di dalam neraka liyazidahum huznan ala huznihim, untuk menambah kesedihan penduduk neraka. Wa hasratan ala hasratihim, dan menambah penyesalan mereka. Bayangkan, syaitan dulu di dunia memberikan mereka janji, ternyata janji palsu. Kecewa tidak? Kecewa. Setelah itu ternyata masuk neraka. Sudah masuk neraka ternyata disalah-salahkan oleh syaitan di dalam neraka. Gimana mereka tidak sedih? Sudah dijanjiin janji palsu, setelah itu dapat siksaan, kemudian setelah itu disalah-salahkan oleh bos mereka. Ya. Ditambah lagi bos mereka berlepas diri. Ya, berlepas diri. Ya, subhanallah. Mereka tambah sedih, tambah menyesal. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir,
laqad qama lahumus syaitanu yawma idzin maqaman yaqta'u zuhurihim wa yaqsimu zuhurahum wa yaqta'u qulubahum. Sungguh pada saat itu syaitan berdiri berpidato di hadapan mereka dengan sebuah pidato yang meremukkan punggung mereka dan menghancurkan hati mereka. Kecewa betul mereka mendengarkan pidato daripada syaitan, nasihat daripada syaitan. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kita yang ada di tempat ini, kita masih punya kesempatan dengan kesempatan yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita yang umurnya, yang jatah dia, yang tersisa dari umurnya tinggal 30 tahun, mungkin ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun, dan seterusnya. Wallahu alam, kita tidak ada yang tahu. Gunakan sebaik-baiknya kesempatan itu untuk memperbaiki diri dengan cara mau menerima nasihat di dunia. Ulama mengatakan, siapa yang tidak mau menerima nasihat di dunia, besar kemungkinan dia akan menjadi salah satu jamaah syaitan yang mendengarkan nasihat syaitan dalam neraka. Maka manfaatkan ini. Kita punya jatah umur, ya. Kalau seandainya umur yang telah lewat ini banyak kita isi dengan pelanggaran-pelanggaran, maka sisa jatah yang tersisa ini kalau kita manfaatkan dengan sebaiknya, pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya itu akan Allah maafkan. Saya akan tutup nasihat singkat ini dengan sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya, dari seorang tabi'in yang bernama Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah melihat seorang laki-laki tersebut sudah tua, tapi laki-laki itu hidupnya itu poya-poya, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Fudail bin Iyad, beliau mendekati laki-laki tersebut kemudian mengatakan, kam atat alaika, sudah berapa tahun umur anda? Beliau nanya, Imam Fudail bin Iyad nanya sama laki-laki itu, sudah berapa tahun umur anda? Laki-laki tersebut mengatakan, situna sanatan, 60 tahun. Ya. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, idzan mundu sittina sanatan tasiru ila Allah wa kitta an tasila ilaih. Berarti sudah 60 tahun engkau berjalan untuk pulang kepada Allah dan engkau hampir saja akan sampai. Apa maksudnya sampai? Mati. Karena ingat, umur umat Islam itu berkisar antara 60 atau 70 tahun. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sangat sedikit yang bisa lebih daripada itu. Ada, tetapi sangat sedikit. Makanya Imam Fudail bin Iyad, beliau berdalil dengan hadis ini, beliau mengatakan, berarti 60 tahun engkau sudah berjalan menuju Allah dan engkau hampir akan sampai. Di antara kita ada yang sudah berjalan 30 tahun. Di antara kita ada yang sudah berjalan 40 tahun. Tergantung umur kita berapa. Antum punya umur 50 tahun, antum sudah berjalan, sadar tidak sadar antum berjalan 50 tahun, iya, untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laki-laki tersebut ketika dia mendengar ucapan seperti itu, dia ketakutan. Dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, apakah engkau tahu ucapan yang engkau ucapkan tadi? Engkau tahu tafsirannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang sering kita ucapkan. Dengar pengumuman kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar kabar ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau tahu tafsirannya, kata Imam Fudail bin Iyad. Ya, dia mengatakan, fasirhu lana ya Aba Ali, saya tidak tahu, tolong anda jelaskan maksudnya kepada saya. Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu lillahi, barang siapa yang menyadari dia itu milik Allah, wa annahu ilaihi raji', dan bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauquf, maka hendaklah dia mengetahui dia kembali itu bukan kembali
untuk santai-santai, tidak, tapi dia harus mengetahui dia kembali untuk berdiri di hadapan Allah. Semua kita ini, ya. Wa man 'alima annahu mauquf, dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya dirinya kembali itu untuk berdiri, bukan berdiri biasa-biasa saja, tidak. Falya'lam annahu mas'ul, dia harus ketahui dia berdiri untuk ditanya. Dia ditanya. Semua kita ini akan berdiri untuk ditanya. Wa man 'alima annahu mas'ul, dan barang siapa yang menyadari bahwa dia akan kembali berdiri di hadapan Allah untuk ditanya, falyu'idda lis-su'ali jawaba, maka hendaklah dia persiapkan jawabannya dari sekarang. Sebenarnya hidup kita di dunia ini adalah untuk mengumpulkan jawaban-jawaban dari semua pertanyaan nanti pada hari kiamat. Itu sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini, untuk mengumpulkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita nanti pada hari kiamat. Masing-masing kita, ya, mengetahui tentang dirinya, ya. Apakah kita sudah siap atau belum, ya. Apakah saya sudah punya jawabannya atau belum. Makanya apapun yang antum ingin lakukan, silahkan antum lakukan. Apapun yang ini antum lakukan, silahkan. Yang penting antum bisa pertanggungjawabkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, jemaah sekalian, kalau di dunia teman-teman mahasiswa ketika mereka membuat skripsi misalkan, silahkan mereka tulis apapun ketika bikin skripsi. Yang penting mereka bisa pertanggungjawabkan ketika sidang skripsi itu. Kalau seandainya mereka gagal, mereka punya kesempatan yang kedua untuk memperbaiki. Tapi gagalnya kita, waliyadzubillah, pada hari kiamat tidak ada lagi kesempatan kedua untuk memperbaiki. Makanya Allah katakan tentang orang yang gagal di akhirat, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Keberuntungan yang nyata itu keberuntungan di akhirat. Kerugian yang nyata kerugian di akhirat, karena tidak ada lagi kesempatan yang kedua, ya. Jadi kalau antum sudah yakin antum punya jawaban, silahkan kerjakan apapun, silahkan. Tapi yang penting yakin, nanti kalau Allah tanya ini tanya itu, kita siap untuk menjawab. Laki-laki itu mengatakan, wa mal hal, wahai Imam Fudail, lalu apa solusi yang Anda berikan kepada saya? Saya ini kan sudah 60 tahun ini, 60 tahun diisi dengan poya-poya. Apa solusi? Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ahsin fima baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi. Sisa jatah yang tersisa dari umurmu itu, jatahmu yang tersisa itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, niscaya kelalaianmu yang telah lalu itu akan dimaafkan oleh Allah. Kelalaianmu yang akan lalu telah dimaafkan, kelalaianmu yang telah lalu insyaallah akan dimaafkan oleh Allah. Yang penting jatah yang tersisa ini manfaatkan dengan baik. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim, tolak ukur amalan adalah penutupnya, akhirnya. Tolak ukur amalan adalah penutupnya, ya. Bahkan ada seorang sahabat itu, kata Abu Hurairah, ada seorang sahabat namanya Al-Usairim, ya. Dia masuk surga tanpa pernah sujud satu kali pun. Gak pernah sujud satu kali pun. Abu Hurairah sampai menjadikan sahabat itu sebagai teka-teki. Abu Hurairah kalau bertemu dengan muridnya, tahu tidak siapa nama sahabat yang dia masuk surga padahal dia tidak pernah sujud satu kali pun. Kenapa dia tidak pernah sujud satu kali pun? Karena dia masuk Islamnya ketika terjadi perang Uhud. Saat pasukan Islam bertempur dengan kafir Quraisy, dia datang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, kata dia. Kata Nabi, silahkan ucapkan 2 kalimat syahadat. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia maju bertempur dan mati dalam pertempuran itu. Kata Nabi SAW, aku melihatnya dalam surga. Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Antum baca tafsiran firman Allah dalam surah Al-An'am, kalau saya tidak khilaf ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, petunjuk. Ketika menafsirkan ayat itu, Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat, 2 riwayat. Riwayat yang pertama dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, riwayat yang kedua dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim.
Ada seorang laki-laki, saat itu Nabi SAW keluar safar bersama beberapa sahabat. Nabi dan beberapa sahabat keluar dari kota Madinah untuk safar. Ketika beliau sudah keluar meninggalkan kota Madinah, tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada seorang laki-laki, dia menunggangi ontanya mendekati Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, kayaknya laki-laki itu sedang menuju kita. Laki-laki itu dia datang. Setelah sampai di hadapan Nabi SAW, laki-laki itu masih berada di atas ontanya. Dia tidak turun. Dia mengatakan, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Kata Nabi, saya. Apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, sesungguhnya saya datang dari kampung halaman saya, meninggalkan anak dan istri saya serta harta saya. Saya hanya membawa bekal secukupnya, tetapi bekal itu pun habis di tengah jalan. Habis. Ya. Dan beberapa hari ini yang saya makan hanya dedaunan saja untuk mencari engkau. Kata Nabi SAW, iya, apa yang engkau butuhkan? Dia mengatakan, saya mendengar bahwasanya engkau membawa sebuah ajaran. Tolong ceritakan kepadaku ajaranmu itu. Maka Nabi SAW menyampaikan, saya membawa ajaran ini. Dia mengatakan, apa syarat untuk masuk? Ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam saat itu. Qaddarallah, ketika dia sudah selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, salah satu kaki ontanya masuk ke dalam sebuah lubang. Karena dia berada di atas onta. Salah satu kaki ontanya masuk ke dalam lubang, akhirnya ontanya jatuh. Dia pun jatuh, fankasara unuquhu, patah lehernya dan dia mati pada saat itu. Baik. Nabi SAW mendekati jenazahnya, tetapi tiba-tiba beliau mundur. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi SAW, ra'aitu malakaini yadussani fi min thimaril jannah. Aku melihat ada 2 malaikat sedang menyuapi dia dari buah-buahan surga. 2 malaikat sedang memasukkan ke dalam mulutnya dari buah-buahan surga. Fa'alimtu annahu mata ja'ian. Ternyata benar dia meninggal dunia dalam keadaan kelaparan. Dia katakan, bekal saya habis dan ketika sampai di tempat ini sudah berapa hari saya makan dedaunan. Ya. Lihat, orang ini baru masuk Islam, tapi lihat, dia langsung ketika meninggal dunia disambut oleh 2 malaikat yang memberikan dia makan dari buah-buahan surga. Maksud saya adalah jatah yang tersisa dari umur kita ini manfaatkan. Kalau seandainya umur-umur yang telah lalu itu penuh dengan kekurangan, mudah-mudahan dengan kita memanfaatkan yang tersisa ini, maka itu dimaafkan sebagaimana perkataan Imam Fudail bin Iyad, ahsin fima baqi, manfaatkan yang tersisa, yughfar laka ma madha wa ma baqi, akan diampuni bagimu apa yang telah lalu dan apa yang tersisa akan diampuni. Wa in asa'ta fima baqi, tetapi kalau yang tersisa ini engkau tetap isi dengan keburukan, yukhadh 'alaika ma madha wa ma baqi, maka engkau akan dituntut atas dosa yang telah lalu dan dosa sekarang. Inilah dia, ya, nasihat singkat yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa masuk ke dalam hati kita sehingga menyebabkan kita tidak mendengar nasihatnya syaitan nanti dalam neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mudah menerima nasihat dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang masuk dalam golongan ahlul jannah, ya, penduduk surga, dan jauh dari ahlun nar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini dia apa yang bisa saya sampaikan. Selesai, ya. Baik. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.